Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Al-Faramun Bapak-bapak ibu para asatidz, pengurus Musalatul Iman, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang miring malam tak sholat ini, malam Sabtu ini, malam Jumat, dan Sahidah, malam Sabtu yang ingin menunggu kami untuk mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmatnya yang tunggu kami tetap menjadi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan semua nikmat ini yang tunggu kami diberikan keistiqomahan, yang tunggu kami diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemarin menyebut ayat innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum. Oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau Al-Qur'anul Karim, beliau memberikan pandangan tafsir yang sangat menarik. Pendapat beliau adalah al-ukhuwah fid din la yanqati bi mukhalafati nasab wal ukhuwah fil nasab yanqati bi mukhalafati din. Persaudaraan yang dibangun atas dasar nama agama tidak akan pernah putus dengan sebab perbedaan keturunan, dan persaudaraan yang dibangun atas dasar nama keturunan akan putus dengan sebab perbedaan agama. Jadi bapak-bapak dan ibu, harus kita berpegang dengan pendapat ini sungguh sangat menarik. Yang tumbuh makin, yang dari Kediri belum tinggal di Jago, masya Allah, kita pada bersama dipersaudarakan kita lantaran kita diki pada dan umat Nabi Muhammad lahir kita dari rahim yang berbeda, lahir kita dari tempat yang berbeda, tapi ketika kita dalam satu tubuh Islam, maka kita adalah bersaudara. Ada hak menunggu pada dirinya dan ada hak yang pada diri menunggu, yakni kita memiliki hak untuk saling memelihara, saling menjaga, bahkan saling mengayomi, untuk kemudian kita hadir dalam ittihadul Islam, persatuan Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi disampaikan, malam ini adalah malam terakhir daripada bulan Rajab, bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala arba'atul qurun, salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Karena kemuliaan bulan itulah banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Salah satu peristiwa agung itu adalah hadirnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Tadi disampaikan oleh qori kita yang sungguh sangat luar biasa, qori andalan desa yang Mengusani, perlu dipelihara, dijaga, bahkan diorbitkan terus. Mudah-mudahan lahir amal baru.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Allah Subhanahu wa taala punya mau. Allah Subhanahu wa taala punya keinginan. Dia yang memperjalankan hamba-Nya, bukan kemauannya daripada Nabi Muhammad SAW, bukan pemilik daripada Nabi untuk berangkat, berjalan, berpergian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Namun semua ini sekali lagi adalah kehendak Allah kepada hamba pilihannya, kepada orang-orang yang dipilih karena kesalehannya, kepada orang-orang yang dipilih karena kesabarannya, kepada orang-orang yang dipilih karena keikhlasannya. Bahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini dikatakan sebagai tasliyah, hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah banyak peristiwa yang awalnya menghadirkan kesedihan pada diri beliau, orang-orang yang selama ini membacking dakwah beliau satu demi satu meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling beliau cintai, Abu Thalib, juga meninggal sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Istri beliau Fatimah memiliki seorang anak, juga dua orang anak. Ada namanya Ali bin Abi Thalib, ada juga namanya Ja'far bin Abi Thalib, bahkan ada yang dikenal dengan Ummu Ali. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang orientalis yang kemudian menjadi muallaf namanya Martin Lings, dalam bukunya tentang History of Muhammad, sejarah tentang Muhammad, melukiskan dengan apik, menulis dengan baik sejarah dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini untuk perlu kita jadikan sebagai bahan tambahan referensi kita agar saat mengerti yang lembek peristiwa Isra dan Mi'raj ini perlu dihadirkan. Jadi menurut beliau adalah pada saat itu ketika selesai sholat Isya dan tiang punggur sami ini, beliau Nabi Muhammad SAW berbaring samping ketiduran, beliau sukur tempat di samping Ka'bah namanya Hijr Ismail. Hijr artinya batu, jamak daripada Hajarun. Ismail disebut Ismail bagian daripada keturunan atau anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pihak Hijr Ismail dipertumpuk kaku oleh terikat, dia si bergerijak pihak Ka'bah. Bergerijak tembok Ka'bah. Dia tahun tidur Nabi jauh setelah Nabi Ibrahim meninggal, jauh setelah Nabi Ismail tiada, jauh setelah Nabi Isa alaihissalam juga diangkat oleh Allah SWT ke langit. Lalu datanglah Jibril, Bapak dan Ibu. Jibril dalam bentuk manusia, tidak dalam bentuk aslinya, datang menyingkir Nabi SAW, tinduk, ya, tinduk melepuh, berdegoret naik si Jibril alaihissalam. Ya Rasul, aku datang. Dalam satu riwayat, dalam hadis yang lain, beliau tidur di rumahnya, terbuka atap rumahnya, datang Jibril melakukan proses pembedahan, melakukan proses operasi yang kedua. Setelah dulu ketika beliau berumur 6 tahun tinggal bersama Halimatus Sa'diyah, ada satu proses pembedahan yang pertama, dan hari ini adalah pembedahan yang kedua. Dicuci hati beliau dengan air Zam-Zam untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Tidak ada kotoran seperti kotoran kayu gelincak, tidak ada. Lalu kotoran yang dimaksud tiga adalah kotoran penyakit-penyakit hati. Ada dengki, ada sombong, ada angkuh, ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Itu yang dikeluarkan oleh Jibril alaihi salam. Ada di laut dengan wahai sampun Mi'raj, tetulakan jok bangun dunia ini, dia bercerita betul laut, betul lain.
Dia aku kita bercerita, dia pun terbedah dulu bapak dan ibu. InsyaAllah yang menunggu sami terbedah muka ke awak je. InsyaAllah boleh mati. Mati ada terbedah di sini. Tapi ada ni si dokter. Aku didikan Jibril bapak dan ibu. Dan alat medis. Ya, dia langsung jadi sekali simsalabim berulang balik. Nah, untuk bicara tentang pembedahan ini, nih, ya, Ina Suparman ini paham. Dia punya bos dulu namanya Dahlan Iskan, kena penyakit namanya sorosis, ya, hatinya itu rusak, ya, sampai disugulan hati di dunia pun cecak oleh dulu, pun sambung, pun tergenti hati di kisi hati dengan biaya bergenti hati dong 2 miliar. Kalau sebulan hati ini arah satak pitung dasa selama di muka kawak bapak dan ibu. Ya. Tuh operasi oleh uang Cina. Lalu tahun nulis subhanallah. Niki salah satu keajaiban Allah Subhanahu wa taala bagi kembali. Jadi kembali dengan persoalan niki bapak dan ibu. Lalu Nabi SAW dibawa oleh Jibril, ya, ke pintu Babus Salam di Masjidil Haram bapak dan ibu. Di situ sudah ada, ya, satu ciptaan Allah namanya burak, ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum, ya, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan ayat 20, ya, bahwa burak ini hampir-hampir penglihatan mereka hilang karena kilat. Jadi bapak dan ibu, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan selingan kepada Nabi, hiburan kepada Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan tidak hanya ruhnya tetapi juga jasadnya. Jasadnya, awaknya kepada ibu. Ini kesepakatan para ulama, neten sekedar ruh lalu awak. Awak indah dikit jauh Sidratul Muntaha, maka Allah mempersiapkan satu makhluk yang Masya Allah perjalanannya secepat kilat, dia berkeparan burak, barkun kilat, arti bapak dan ibu. Supaya apa? Supaya makhluk ini yang akan melewati sekian lapis langit mampu melewati batasan-batasan yang tidak mungkin dilewati oleh makhluk-makhluk lain. Yang menunggu sani sila, mutliwat oleh lapisan langit kesekik doang. Sudah hampa kita dengan oksigen, maka apa yang terjadi? Pasti kita mati. Yang menunggu sami naik pesawat, naik pesawat mesti kita butuh bantuan oksigen. Di dalam pesawat ini ada namanya oksigen. Dia sih bernapas, dia sih berbok. Ada ke atasan balik, entah darah udara, entah darah angin, nabi terjadi mesti tidak palu. Nah, tapi itu kehebatan. Sila beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barangkan misalnya kita lihat elang, burung elang ini mun bejaguran kecebulah oleh bawah, ya, bejaguran oleh bawah sarang elang ini, saya kalah kira-kira. Pasti yang kalah adalah elang, karena penguasa darat namanya ulah. Ulah Nabi saja pasti dia menang lawan elang. Nah, apalagi makin dia penuh dengan nyeri ulah di bawah dunia ini, penuh saling kaken, saling kaku, saling jagur, lain sonan dan nunduk makin yang lawan, makin bahkan dia dengan jadi musuh. Niki kepada ibu, aku dedek dulu sama tadi lagi, hari dia yang mengusami pokok temboyo bijurundan ini, boyo dengan sahabat jaguran ini, ada di urusan politik, nenten urusan agama ini. Lalu urusan agama perlu diikut nimbrung, perlu turun gunung, sebab agama kita kalau dihina harus kita ambil bagian. Insyaallah Nah, jadi bapak dan ibu searang ulah mengetahui ke atas. Ya, jadi menjaguran elang kecebulah memilih di bawah, demak di ulah niki pun keberan di atas, ulah paling di atas dengan embor. Molan nekako, molan tempat dia si elang, akhir mati ulah niki, elang jadi juara. Berarti begitulah bapak dan ibu, ya, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sekali lagi adalah untuk apa? Liyuriyahu min ayatina, untuk Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya, tunjukkan tanda-tanda kehebatannya, tunjukkan kemujizatannya,
tunjukkan kepada tiang tunggu sami betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan, memiliki keagungan, dengan mudah memperjalankan hambanya ya dengan caranya sendiri. Bayangkan Bapak dan Ibu, andin di Narapura mau terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj niki, mau kira-kira Nabi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Segera dengan cikar kira-kira juga terikat ya. Dengan cikar kan mungkin ya? Sebab saat itu Bapak dan Ibu enggak turun kendaraan paling mungkin untuk terkadu yakni onde atau jalan. Lalu dikelah dengan doang lalu berdagang job Palestina itu Bapak dan Ibu pergi saja butuh 1 bulan. Lalu dah juga butuh 1 bulan. Tulak 1 bulan berarti 2 bulan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, begitu beliau balik dari Sidratul Muntaha setelah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam ya, ketika beliau dibawa oleh Jibril menapaki setiap lantai daripada langit, beliau bertanya ya, bahkan beliau dikisahkan dikasih tahu oleh Jibril ya, ketika Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Jibril, siapakah orang ini? Kanan andang kelelek, kiri andang nangis. Berdebat si Jibril itu adalah Adam alaihissalam. Yang kelelek lantaran tangga belum keturunan, arak sak paju, arak sak ndik paju. Ya, dengan paju tangga keturunan kelelek ada. Dengan andang kiri tangga keturunan sendik paju nangis ada. Dia nangis dari Adam alaihissalam. Begitu pula ketika beliau menapaki daripada langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, sampai langit yang ketujuh. Di situ Bapak dan Ibu ada satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Marang tiang menunggu sami tawaf di bawah dunia niki oleh Ka'bah, oleh Masjidil Haram. Jadi di situ ada alam ruh, bahkan ruh-ruh para nabi sebelum beliau mi'raj itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi dikumpulkan di Masjidil Aqsa. Para nabi dan rasul ruhnya dikumpulkan di Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengimami salat para nabi tersebut. Maka ini merupakan sebuah keajaiban yang luar biasa. Ruh dengan ruh bertemu, dan itu pasti akan terjadi, termasuk kepada tiang penunggu sami. Maka mari coba kita lihat yang mengapa dan seperti apa. Jadi ketika Nabi SAW turun dari langit nikman subuh niki berangkat setelah Isya, dia berdeparan lailan minal Masjidil Haram ya, kurang dari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Boleh-boleh langit-langit Bapak dan Ibu pun bercerita jauh Ummu Hani ya. Jauh Nabi cerita sekali judul. Yuk nanti cerita ni malam-malam ya. Malam bercerita. Yuk tadi malam saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ummu Hani kita menuju kan orang yang bercerita, dedek bercerita dengan lain, mun bercerita dengan lain, insya-Allah pasti dengan Quraisy niki ya paran sida joga, ya paran sida melut, sida paran ndak bercerita. Tapi niki adalah tugas, niki adalah dakwah, niki adalah beliau harus sampaikan semua itu tentang peristiwa keajaiban yang luar biasa, tidak mungkin dialami oleh manusia biasa seperti kita. Bahkan kepada Ibu yang tunggu sami ya, di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah ini dijelaskan malaikat niki dembau tetangga isi dembau terlihat oleh manusia biasa seperti kita ya. Malaikat niki hanya bisa dilihat oleh para nabi, dan yang menunggu sami bisa melihatnya juga nanti ketika sakaratul maut. Penyengkel sakaratul maut
solah pegawaian oleh bawah dunia, maka malaikat akan datang menjemput, mengambil nyawa kita dengan penuh rahmat dari Allah, penuh berkah dari Allah SWT. Dia yang 90 sari munarak dengan mati kemuas entan, munarak dengan mati tenang luar wajah, munarak dengan mati ya Adam menurun, berarti dia didatangi oleh malaikat yang penuh dengan rahmat. Jadi kemuas. Nah, lalu mun sebalik Bapak dan Ibu munarak dengan sakaratul maut, mati dalam keadaan mohon maaf lidahnya keluar, matanya sampai membelalak, berarti dia sedang didatangi oleh malaikat yang mengerikan disebabkan oleh perbuatan manusia itu ketika dia ada di atas dunia. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, niki perlu perhatian, perlu indang barang-barang di mundur mele mati dalam keadaan husnul khatimah, makin pacun-pacun dan sembahyang, pacun-pacun dan bersedekah, pacun-pacun dan jaga silaturahmi, pacun-pacun dan bakti oleh dengan doa, pacun-pacun dan bakti oleh guru. Lagu mundur mele mati suul khatimah, lengket dan mati di akhir hidup ini, maka akan terjadi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Lalu kemudian ya Nabi SAW ya setelah itu beliau menuju subuh niki, beliau menuju Ka'bah. Begitu beliau selesai salat, tokol zikir, datang Abu Jahal. Biasa merendah ustaz, tokol dan ustaz niki Nabi niki, akun tokol Abu Jahal, tiang mudah-mudahan bicara Abu Jahal niki, tokol niki. Boleh saling sapa, berbagi kabar Muhammad sendiri jadi niki. Alhamdulillah baik ya. Bercerita Nabi Muhammad ya Abu Jahal, mereka cerita, ada kira-kira ya yang mirip tengah, mirip dia cerita, maka nanti mereka bercerita Nabi SAW bahwa beliau tadi malam telah melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, Isra dan Mi'raj dalam kurang daripada semalam. Jihad di jam 12, ini lalu di kamu ya, ini lalu Isra Mi'raj kurang dalam semalam, nanti mulai dimungkat, mau dijogang, pada dikilah kira-kira gitu, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kesempatan ini si pihak si Abu Jahal, pun bercerita selangan-langan, ya Muhammad mulai jogang, Muhammad mulai gila oleh ini, bercerita sepanjang kubur, bahkan setiap balik sing gedor-gedor. Ya, si culuk Abu Jahal niki yang asaran berdua senjata untuk mencegah kehebatan dan kewibawaan Nabi Muhammad SAW terus berkembang pesat. Karena apa? Karena pada saat itu Bapak dan Ibu, jumlah umat Islam baru seketik dan penuh ada perang dasar Bapak dan Ibu, ada perang dasar. Nah, menurut dengar cerita sama niki Bapak dan Ibu ni, umat Islam sapetang dasar tinggi arak sak nyadu, lagu setengah engkah nyadu, bahkan arak sak ingkar, arak jadi dengan mu'alaf baru tamu Islam masih goyang imanannya ya. Bahkan mohon maaf si culuk Abu Jahal bau sin pengaruhin umat Muhammad sak jumlah petang dasar niki pun bersyukur ya, tinggal sikit memang tahu pengaruhi aran Abu Bakar. Melalui PT Abu Bakar terbalik, Abu Bakar ini pinjengkan, ya pinjengkan pano dia boleh kebun. Ya, Abu Bakar ini kan petani, berdua kebun kurma, berdua kebun anggur. Ia lain PT Abu Bakar, si Abu Jahal yang pastian bahwa yang pengaruhi Abu Bakar. Abu Bakar memiliki cerita, ya, memiliki kebarat. Kira-kira niki menarik ngaku dengan lalu jok Palestina dalam semalam kurang, terus Palestina jok langit nade pintu, kira-kira nyadu yang penting. Ini Abu Jahal Abu Bakar, yuk baris dulu, kemudian Abu Bakar. Tergantung saya bercerita, mesti dia bercerita deh kalau nyadu nih. Raja Abu Jahal, lagu Amun Muhammad bercerita, yuk wajib kayak nyadu, sebab dia nak cerita Muhammad niki kira ngakala.
Dia ada cerita Muhammad niki kira berdusta bahkan oleh penduduk masyarakat Mekah. Namanya Muhammad ini digelari Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Bahkan termaktub di dalam kitab Injil, termaktub di dalam kitab Taurat, bahkan di dalam Quran surat As-Saff, ya Allah SWT lukiskan di situ. Wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah, ya inni Rasulullah min ba'di apa kan ya? Inni Rasulullah yaikum min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Rasul setelah aku, namanya Ahmad. Di narak tertulis Muhammad oleh Injil, di narak tertulis Muhammad oleh Taurat. Searah adalah Ahmad. Ahmad ini kan isim tabdil. Saran isim tabdil itu adalah menunjukkan paling jujur, paling mulia. Ya. Di narak lagu oleh saat lahiran niki Muhammad, manusia sa paling jujur niki lahir. Gitu. Habaru niki sifat disebutkan makin manusia disebutlah Allah Ta'ala nia pada berharap subul Nabi terakhir niki hilangan bangsa Yahudi. Ternyata manusia sejak jadi Nabi niki kelahiran dari bangsa Arab. Ya, sering teman lalu dengan Yahudi kepada ibu pada mengoneng ngenden, ya mengoneng berharap ada saat Nabi niki datang lekan grup ni pada lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain. Jadi Bapak dan Ibu, ya, Nabi SAW kemudian oleh Abu Jahal diminta, Nabi permintaan, Muhammad, mune tentu barang diri lalu jog biar niki jog Palestin, jog Masjid Aqsa, terus barang diri lalu biar niki jog Mi'raj, jog Sidratul Muntaha, coba lemak cerita berembirun Masjidil Aqsa. Bila tekan berbiruan gerbang, bilangan pertama, mu sai-sai kaca beledo kira-kira lewat cerita. Amun tentu cerita niki berdinyadu. Amun seolah tentang gambaran. Marah niki pada ibu. Masya Allah. Lalu Nabi SAW, ya. Jadi saya niki Abu Jahal mulai bercerita kumpulan, bahkan bertenak. Kanak dengan toa, kanak kode, kanak belik, ya, dengan toa dina mama, entah pada jog Jabal Qubais. Dan Jabal ini gunung, Qubais ini makin jadi istana raja oleh Mekah ni. Lemak pada jog Jabal Qubais, rengah angkat Muhammad yang bercerita, yang ceritaan diri, entah lalu jog Masjidil Aqsa kurang dari semalam. Mau dengan sak milu-milu niki Bapak dan Ibu, dengan sekirang genem lalu jog Masjidil Aqsa, lalu berdagang apal boleh arah istri ke Abu Lahab, arah Abu Sufyan, Abu Salaina. Bapak dan Ibu gitu. Subhanallah, luar biasa Bapak dan Ibu. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak dan Ibu, Nabi SAW bercerita Nabi Marantan Serminan, Nabi Serminan Sekri Marantan Layar. Dia nak salah segini-gini, ya. Kira jumlah akan Masjidil Aqsa, mbe tahu pintu gerbang, mbe andang Masjidil Aqsa ni ke mupira kapilah saya datang pulak jog Mekah jelun niki, dia kata isi Nabi, mbe ruang kapilah rombongan saya terlambat, mbe ruang kapilah sak kemarian saya murian datang dari tembe ruang kapilah sak paling dulu datang jog gerbang pintu Mekah. Dia kata si Nabi, karena itulah yang beliau lihat selama dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallah. Nah, Bapak dan Ibu, orang Islam yang tadi mulai ragu-ragu nikah, maling tentulah. Abu Bakar saone niki, saone trenden si Abu Jahal jog Jabal Qubais. Niki, masya Allah, anden mohon maaf, niki ada Jabal Qubais dengan wakno berembun, menikah trenden saran Bakar niki pecah, lambat dengan ada saya dia, enggak nyatu sembarangan doa. Kalau niki baca niki, lagu saran Bakar, subhanallah, selangan-langan, pokok Muhammad bercerita begini dia nyatu, dia dalam buni sampai naik jog Jabal Qubais.
masker nyadu segera kita nyadu. Nah ini kadang ini akhir arahlah yang tadinya mulai rontok imannya mulai kembali sampai kemudian kembali kuat imannya setelah Nabi SAW bercerita dengan sempurna. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah dianugerahkan kepada nabi-nabi pilihan, kepada orang-orang yang ikhlas dan sabar di dalam menerima perintah Allah, menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka Bapak dan Ibu, Nabi SAW mendapatkan misi dari Allah Subhanahu wa taala, yakni perintah salat 5 waktu. Sebelumnya Allah perintahkan 50 waktu. Bayangkan kepada Ibu, 50 waktu berhenti adalah bayar 50 waktu. Pun gendeng ya keringanan rukshoh arang ya ada saran daripada Nabi Musa alaihissalam. Lalu gendeng coba keringanan. Umat yang lemah-lemah, dia kuat lemah sembahyang saya waktu coba lalu gendeng kalau ta'ala malik adil sak keringanan. Lalu pula kalau ta'ala saya tinggi jadi 5. Sekarang berat malik kemudian pun berseliwana mentelah malik budaya jadi Nabi Musa coba tulak ke malik ya akhir Nabi SAW berbahasa dia tulak ini jadi semal ada yang 5 waktu ini insyaallah bermeja tamiri dalam umat laun terubu isi solat sunnah ya solat yang dikerjakan setelah solat fardu. Ialah makin bermau solat 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, ya asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Lagu dekat zaman dia 2 rakaat kepenuhan masih ini kerja tarik santai, masih kini ibu tarik masjid lebih-lebih waktu subuh, makan ngasih semeng subuh jam siwa. Ngasih subuh jam siwa. Bahkan maaf kepada ibu azan berkumandang Allahu Akbar. Ini dengan samping santren samping masjid terbalik niki import kentok isi bunga, import kentok isi galang, ada yang bisa ndek naik masjid ndek dengan bang. Nah ini kepada ibu mungkin. Jadi kepada ibu sebelum perintah sholat ini hadir kepada diri Nabi SAW, ada satu perintah yang paling hakiki diperintahkan Nabi untuk didakwahkan kepada seluruh umat manusia, terutama yang ada di Mekah. Nanti bahasa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak ni ke nabi, akhlak ni ke etika, akhlak ni ke estetika, akhlak ni ke adab, akhlak ni ke sopan santun. Etika berarti menyangkut perbuatan, menyangkut adab, menyangkut tentang bagaimana tutur kata kita dengan kode jok dengan toa jok anak kode, kanak jok amak jok anak, senina jok semama jok senina. Bapak dan ibu diatur, dijaga, dididik, diberikan ilmu oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian ada namanya estetika, keindahan. Bapak dan ibu, adat setiap menunggu sami menurut dia sembah Allah Ta'ala, dia sembahyang perlu terpenuhi estetika, keindahan terutama dalam tubuh kita. Dedek ke menyembah Allah Ta'ala dengan cara berkelompok. Sebab dengan Mekah pada saat ini diarah masih sembah berhala itu dengan cara berkelompok. Bayangkan kepada ibu, andai kendek tajah, seandainya Nabi Muhammad tidak membawa misi perbaikan akhlak, perbaikan adab dan etika nika kepada ibu, sambil ketawa gitu. Sangat sembahyang pada dia kelompok, laput jadi mau berhenti dengan kamu kelompok sudah dulu punina oleh puni, mau saling hijau terus gitu. Masya Allah. Gitu. Itulah makanya Nabi SAW tugas pertama yang beliau emban itu adalah memperbaiki cara kita berpakaian,
cara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Cara kita untuk bagaimana muqarabah, ya, muraqabah, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti apa? Niki juru berdiri, jangan berpakaian niki. Silakan duduk aurat sebaik-baiknya. Bahkan para wanita juga dianjurkan untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Niki adalah perintah Rasul supaya kita enak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, biarlah tahun kemudian mulai sedikit demi sedikit perintah sholat itu disampaikan kepada umatnya secara jahar, secara terang-terangan. Fasda' bima tu'marun wa 'arid 'anil musyrikin. Ndak kira punya takut, entah takut wah jauh dengan musyrik ini, sebab makin sudah mulai banyak orang-orang yang mulai berani menyatakan diri ke dalam Islam. Marantan Umar bin Khattab, marantan sahabat-sahabat lain sudah tidak takut lagi. Maka di sini dakwah jahiliyah itu dihadirkan oleh Rasulullah SAW. Maka untuk itu Bapak dan Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini kemudian memberikan kepada kita hikmah bagaimana caranya kita memakmurkan masjid, bagaimana caranya kita memakmurkan musalla. Maka bangunlah masjid seindah-indahnya, bangunlah musalla sebagus-bagusnya, tapi jangan lupa untuk memakmurkannya. Allazina yaquluna masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi dengan beriman kepada Allah nikah adalah dengan tahu makmuran masjid nikah adalah dengan beriman kepada Allah Ta'ala. Nah ini gimana nih mungkin? Jadi munarah masjid boleh, ya. Terus kosong jamaah berarti ini mohon maaf ada yang keliru di dalam kita beragama. Suku waktu Bapak dan Ibu niki, suku waktu yang waktu TGB jadi gubernur, gitu. Waktu TGB jadi gubernur, yang masuk tim safari Ramadan mengiringi beliau untuk bersafari ke Pulau Sumbawa, gitu. Berangkat dari Pendopo niki sore, gitu. Pakai bis, bukan pakai pesawat, pakai bis, pakai mobil, ditemani oleh para kepala dinas. Nah, singkat cerita berangkat asar sampai Sumbawa, mentelah oleh subuh masjid subuh di sana gitu. Masjid tiga boleh ganti masjid tiga kepada di subhanallah. Gitu. Munafi yang terjadi ternyata oleh masjid tiga yang parah yang ramai, gitu. Mau terdai subuh dan tiga mau sampun kamar muazin ini mau kancing telu Bapak dan Ibu berjamaah. Mulai masjid dulu beli sembah ini, tiga sembahyang, kebetulan baik TGB, kadu bahasa Indonesia, ya, yuk kemana jamaahnya kok sedikit sekali, oh, ampura niki, bang guru ternyata batu derigi, batu Lombok Tengah, dia transmigrasi derigi, iya wah derigi sih masjid niki, dia muazzin, dia imam, dia makmum, Bapak dan Ibu. Ampura niki tuang guru bahasa gitu. Niki alhamdulillah paling penuh diteriki, ya jamaah sholat niki telusa bahasa gitu. Yang bayangkan saran sab niki kan satu sab diteriki, satu sab dua terus telu. Ya bayangan dia, mau niki masya Allah, yuk telusa bahasa beda. Yuk niki tiang sapuan, niki saprudin, niki sapri, kan telusa pada Allah. Niki bentuk ya masyarakat kita makin niki dia demenan pada pihak masjid, pihak santren, lalu dia ndek pada uki lalu makmurah. Dalam bentuk tapi ibadah yaumiyah di dalamnya. Ya makmurah di si PPK, penyelenggaraan PPK, alhamdulillah lebih-lebih paling utama adalah bagaimana cara kita memakmurkannya untuk bagaimana masjid niki selalu banyak jamaahnya. Marantan yang pun bersami makin niki melaksanakan Isra dan Mi'raj. Yang ini sila kita selenggarakan acara-acara samaran niki sebagai bagian daripada ikhtiar
ikhtiar kita mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Dia cinta kita kepada Allah SWT karena keagungannya, mampu memperjalankan, hebat memperjalankan hambanya. Tidak ada masalah bagi dia, ya. Tapi yang paling pokok bagi kita sekarang itu adalah bagaimana memakmurkan masjid niki, santren niki, sebagaimana halnya masjid-masjid yang lain. Bila perlu dari musola niki akan lahir lagi kori-kori handal meratan beliau niki, tentu dengan bimbingan. Ini kori-kori niki handal sekedar muncul suku mesak, kecuali kita harus bimbing. Cobalah mari kita belajar kepada ibu, belajar untuk kita hidup di atas dunia ini perlu ada keseimbangan. Keseimbangan yang paling penting. Nabi SAW tidak pernah menyuruh yang belum bersami untuk selalu beribadah sepanjang hari. Mundir dalam beda si dengan orang, mundir dalam beda rezeki si dia. Mohon maaf, beng biji jarin ke ngelor atau di sekolah salah. Karena salah seorang sahabat merari dia pilih merari puasa diri, sembahyang diri kepada ibu, kesilit masih di Nabi SAW. Maka perlu ada keseimbangan di dalam kita hidup di dunia. Wabtaghi fima ataqal akhirah. Silakan hadirkan keseimbangan. Ya, wabtaghi fima ataqal akhirah. Jadi insyaallah itu akan menunjukkan tiap musami menjadi orang yang bijaksana untuk menentukan jalan hidup. Jangan urusan dunia ya dibawa ke urusan akhirat. Akhirat terlalu dibawa ke urusan dunia. Malah dan suatu waktu niki Bapak dan Ibu. Dalam waktu yang bersamaan TGB masih berpasangan kaca waktu barang badul kuning. Masih ingat nih? Nah, tiang safari mendampingi Pak Wagub nikah di Lombok Timur. Berangkat masih sore berangkat dari itu. Sampai di sana subhanallah, ia mendung cuaca kepada ibu. Mau sampai oleh masjid kalau dengan semundang nikah, sudah nganti ngebang sudah dilantunkan, mau terus karena kita belum tiba, akhir ipin balik kebetulan jadi bos mako ipin balik niki, pokoknya ke jodoh mako ke laba, nah lagu lupa bau, yang naruh rumah maghrib niki, nah bapak dan ibu sebenarnya punya wajah imam, bapak niki, sementara mako niki deman bau, dia masih ke laba, mau terus pun kedengaran angkat hujan, rintik deman hujan boleh lalu. Lalu yang batalan sholat ini sebel yang lanjutan sembahyang mako angena. Masya Allah. Berarti kedan ni bapak ini akhir. Masya Allah. Allahu Akbar. Dia selesai baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia selesai baca Al-Fatihah. Pun baca surat Al-Haqqul Takasur. Alhamdulillah takasur hatta zurtumul maqabir. Mako. Saja kan mako. Lagu ini yang dengan mako di mana bau. Dulu kali baca Alhamdulillah takasur hatta zurtumul maqabir. Dulu kali baca mun senina kaya senina kebetulan di dalam sembahyang kinyekan menstruasi pun nama otak di jendela masjid dekat tuan pakai ia dibaca ayat dan wah bakul niki kepada ibu ni saat yang bersami menjauh urusan dunia juga akhirat pada niki wah dia doang jadi pikiran ini telah kehusuan ini telah kehusuan. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, sila papa wayang sembahyang, papa wayang ke nanti niki berdagang, ya lagu berdagang pun oleh Nabi SAW yang belum bersami diberikan tata cara, diberikan rambu-rambu, bahkan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW juga diperlihatkan oleh malaikat Jibril dengan penuh kembung tiang, di meluak kembung tiang pun dikejas dengan luwe. Subhanallah.
Sayyidika Jibril bahasa Nabi. Oh, tahukah wahai kaum Muhammad orang-orang itu? Orang-orang itu adalah yang suka memakan riba. Yang suka memakan riba. Secara riba nika mun dikirang anakan bebek, dia kena riba nika. Bapak dan Ibu, dia berkesuruh di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa disuruh terbaca Quran karang-karang. Disuruh terbaca Quran karang-karang untuk menghindarkan diri dari hal-hal seperti ini, juga untuk mendatangkan rezeki yang berlimpah. Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamasalil utrujah. Perumpamaan orang beriman sakene baca Quran beliau niki kamasalil utrujah. Nabi utrujah niki sebangsa apel qamuha thayyibun wa ribuha thayyibun. Ampun sholat rasul sholat. Niki beliau niki kan ampun sholat rasul sholat sampai nasional lagi bertanding karena ampun dia sholat. Murasa adalah dia sholat. Dia apa niat doang terkenal. Desa Jago jadi desa yang dikenal sebagai sumber para qori dan qori'ah. Amin ya Allah. Ini kepada ini. Ya, maka oleh sebab itu sering-sering baca Al-Quran. Kenapa? Iqra'ul Quran fa innahu sayati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran karena dia akan menjadi penolong bagi siapa saja yang membacanya nanti di negeri akhirat. Dia termasuk negeri akhirat doang. Mun dia menunggu saja dia baca Quran tertulung oleh dunia. Ya sila kedua niki yang mukarram qori kita niki. Ya, bila mau hadiah. Ya, bila mau nabi niki kepeng di tangan pemerintah. Mana-mana yang ongkos tiket dulu ongkos tiket, uang saku kan tebek gratis gitu. Ada yang menang wajib yang berangkat umroh gitu. Ada yang menang wajib kan gitu. Subhanallah, harum namanya, orang tuanya juga harum namanya. Apalagi punya kado ya. Jadi imam tuh di masjid sholat suara pasti dengan duit berduaan. Saya penanak saya baru jadi imam tuh, masya Allah sholat suara. Oh anak-anak semeni, oh anak inak semenu, berarti Al-Quran ini menjadi penolong bagi siapa saja yang membaca. Kemudian kata Nabi SAW, ya, wa masalul mu'min alladzina yaqra'ul Quran, ya, perumpamaan dengan beriman lagu di luar kirang-kirang baca Quran kama salib tamrati perumpamaan marahkan buah kurma. Ya kemudian buah kurma ini kan muha thayyibun wa laisa haribun. Rasul solah lagu di nar anggur. Ada di anggur solah kurma ini kan di nar pirang ketawa kurma ini manis mun buah jelek mun buah rasa para niki berarti. Lalu sebaliknya wa masalul munafiqi allazi yaqra'ul Quran, perumpamaan dengan sak munafik. Beda para munafik, idza ada sakadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi mengira ngeraus dengan munafik nikah, dia kira lekat. Amun terpercaya, kira khianat. Amun berjanji, dia kira ingkar. Jadi munafik sebut dengan masuk dalam kategori niki laku kenem atau kira baca Quran, maka bapak dan ibu diumpamakan dia seperti kama sari raihana. Tapi kena raihana ini atin kembang, atin bunga, sarang bunga ini kayak kembang, ya. Tohmuha murun, ya. Waribuha toyibun, amun sengeh mengkembang, lalu amun tercelet ia baik, betul apa tidak? Sila kembang Nabi juga, amun tercelet kembang baik. Bunga atau kembang ini pahit, lagu muntaku ia sengeh. Apalagi bunga bang, betul apa tidak? Bunga bang ini pahit atau manis? Pahit. Lagu sengeh papat saat ketena, ketempelan dengan listrik. Jaminkan BPKB Anda, uang Anda akan cair, ya.
1 kali 24 jam nih. Sengih apa dia nih? Sengih Bapak dan Ibu. Gitu. Oh, ya. Beriuk dah barang-barang daripada tingkat. Gitu. Ada jaminan BPKB, ada jaminan sertifikat tanah. Demi doa pembawaan si bank nikah nyinggat 2 juta tenulakan 5 juta. Betul apa tidak? Nyinggat 100 juta balik ke tanah bis. Ya, jadi jaminan enggak mau pulang. Dia kembali karena bunganya belum, dendanya belum, apa istilahnya niki ya, bayar dendanya dan seterusnya. Ya, kejadian pernah terjadi sopuk keluarga tiang ini. Sehingga kepeng 100 juta dengan jaminan sertifikat tanah beserta rumah. Di atas tanah niki terbangun 2 rumah, 3 ada niki berarti. Jika 100 juta setahun di rumahnya toh mungkin jadi 100 sedikit jarin 100 pitung dari 5 juta. Membalik niki yang bayar, gitu. Karena dia tiap hari digencar, ya, digencar sama koperasi tempatnya pinjam, sama bank tempatnya pinjam. Itulah mengapa Bapak dan Ibu yang belum usaha niki, jangan terlalu banyak ya berhadapan dengan bank. Jangan lebih-lebih bank engkeng, lebih-lebih bank subuh, gitu. Bank engkeng, bank subuh, pernah banyak dari pernah gitu. Bank engkeng ini kan di dalam jaminan. Demen tangga di ina dagang murah-murah, dagang olah-olah, langsung lain. Ina kalian di tunggulan, beli lalu, beli bira, beli 100 dulu gitu, 100.000 apa dan Ibu. Bira dan ulakan sekilo, beli 10.000, ada di gaji. Nah, berbeng-kepeng 100 gitu dari tunggulan. Jam itu berbeng niki pada Ibu. Laun kira-kira jam baru atau jam siwa waktulah. 100.000 niki kan terpotong administrasi 20.000. Berarti bila terima baru puluh jam baru atau jam siwa pentulang lagi. Dia teman kadu kepeng sabar 10 niki, iya sih bayar. Ngansur 10.000. Bila sisa? Pitung dasar pitu kepada Ibu. Di teman kadu dapat niki dari kembulan. Lagu ide terbaikan menjulu ide membayar menjulu niki isi kembulan temesa. Nikilah jahatnya yang namanya riba niki. Dia pertemanika saudara la takulu ada apa mudha'afah. Dendek girang telur belum pengeluaran sak kadang-kadang berlebih-lebihan. Nah, maka la takulu riba ada apa mudha'afah. Dendek telur riba sak girang ya berlebih-lebihan caranya. Jual beli kepeng di dendek ada selamat dunia dan akhirat. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, salah satu tugas daripada kenabian ini adalah menjaga tiang penunggu sabi agar tidak terjebak dalam kehidupan yang menyengsarakan tiang penunggu sabi. Kadang-kadang maaf Bapak dan Ibu, si melihat lalu terjadi dengan sugi, si melihat lalu terjadi dengan berjaya. Kadang-kadang lupa cara tidak berjaya ini, lupa cara tidak mau jadi dengan sugi ini Bapak dan Ibu. Padahal Allah SWT sudah berikan dia jalur cara yang baik. Apa itu cara yang baik ini? Ya, bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan keluarkan kesulitan dari dirinya dan diberikan kepada dia rezeki dari yang tidak diduga-duga. Betapa banyak Bapak dan Ibu muntiap PT seorang kepeng, seorang pegawai sibuk bekerja keras sebagai ukuran tidak sugih, balik tukang, balik julung sugih kepada Ibu. Sebab bukan ini sila, boleh jam baru, boleh disuruh sampai jam 5:30. Ya, enggak yang telah sembahyang lah, yang telah gelor lah. Lalu dia kadang-kadang bikin memati kepada yang hidup, mudah-mudahan ada lagi. Kadang-kadang tukang-tukang niki girang lalai. Papan seazab berkumandang zuhur, Allahu Akbar. Baju keris mendak, munin gitu. Gini, pantok paku si palu gitu.
Jangan terlibat dengan jarum asar terus main zuhur, dengan jarum maghrib terus main asar. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala dinomorduakan, kurang diperhatikan, itulah sebabnya mengapa Allah juga kurang memberikan perhatian bagi kepada kita. Nah, maka sebab itu silat yang ngiring penunggu Sami, mari ya, begitu azan sudah berkumandang, maka kita lepaskan segala-galanya, kita menuju untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kepada ibu, mohon maaf, penuh yang lihat nih, sampai Malaysia di kedekatan batur nih, sampai Saudi di kedekatan batur, sampai Taiwan, Korea di kedekatan kepada ibu nih, lagu tulak-tulak penuh masih hutang hari, padahal malah anak diharap berhasil sekolah menunggu jauh di kedekatan. Tapi betapa banyak orang yang kita lihat hanya datang ke masjid, lalu panu, lalu ke pangkat, lalu jadi buruh, lalu dengar azan berkumandang, dia datang ke masjid. Justru itu yang kita lihat, anaknya berhasil, ada yang jadi sarjana, ada yang jadi semeni, ada yang jadi semenuh kepada ibu. Dengan sebab apa itu? Dengan asbab ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhir daripada penyampaian yang ingin perunggu Sami untuk mari kita senantiasa ya untuk selalu bertakwa kepada Allah. Nabi bilang takwa ini imtisalul awamir wa tajtanibun nawahi. Selalu gawe Nabi selalu berperintah kepada Allah Taala dan kita berusaha untuk meninggalkan apa saja yang dilarangnya. Jadi Bapak dan Ibu, tegawe barang sholat mau pahala, kehindari barang lengge juga mau pahala. Makin arak enak dengan bodoh, kalau kena undi yang dikemeli mau pahala. Arak enak dengan ya lalu bidang misalnya, apalagi sedih berzina nauzubillah gitu. Kalau kena dende, mohon maaf, yang dikena sama dikit mau pahala. Maka sebab itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj ini menjadi langkah awal kita untuk memperhatikan yang namanya perintah sholat ini, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah ingatkan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak disebut oleh siapapun, dan penamaan Allah itu hanyalah datang dari dirinya, ya. Innani anallah fa'budni wa aqimis shalah dari zikri. Aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Maka itu dan Ibu, sering-seringlah kita ya berusaha kita untuk melaksanakan sholat ini tepat waktu. Insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan yang berusaha dunia dan akhirat diri kita maupun keturunan kita. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.